rajaki maminde ajo kaunganam bara balik-balik tiang da susuni tiro da bangot ni kaungan mani iroot am sa kering mani kenang malu kaungan layangan. Kebudayaan di Indonesia memiliki karakteristik yang beraneka ragam. Salah satunya, budaya tradisi yang hidup dan berkembang di masyarakat Dayak Tamambaloh Apalin, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Budaya tradisi masyarakat Dayak Tamambaloh Apalin berlangsung turun-temurun di rumah betang tertua di Kalimantan Barat, yaitu Saulangke Daibolong Pambean. Bangunan ini dibangun oleh salah satu leluhur, yaitu Baki Layo pada tahun 1864. Di mana betang ini telah mengalami 2 kali renovasi, yaitu pada tahun 1940 dan 2005. Tradisi keseharian atau adat istiadat diwariskan secara berkelanjutan oleh masyarakat Tamambaloh sampai saat ini. Lingkup sosial Rumah Betang Daibolong Pambean Dayak Tamambaloh Apalin dipimpin oleh seorang kepala adat, yaitu Ambrosius Ajat. Ambrosius Ajat memimpin dan mengatur segala ritual adat guna menjaga keberlangsungan adat istiadat sesuai tradisi budaya leluhur. Nama saya Ambrosius Ajat, nama panggilannya Ajat. Adat-adat, hukum adat kematian, budaya kematian, hingga acara buang pantang, itu memang di bawah kinerja kami. Kami harus menghadiri, kami harus menuntaskan, menyelesaikan kasus perkara, ada kasus perkara penceraian, ada kasus perkara masalah kepling tanah, ada kasus perkara masalah batas-batas kepling tanah dalam wilayah desa ini. Betang ini adalah tempat pelestarian adat dan budaya, tempat penyelenggaraan orang menikah secara adat. Orang Dayak, suku Dayak Tamambaloh Apalin ini tempat pelaksanaannya dan selalu dilaksanakan di Betang ini. Ritual adat yang masih dijalani dan dimaknai oleh masyarakat Tamambaloh Apalin adalah upacara pengobatan tradisional atau disebut pabalian kantuk. Masyarakat percaya melalui pengobatan pabalian kantuk ini akan membawa mereka pada kesembuhan dari segala macam penyakit maupun mara bahaya yang sedang mengancam. Ritual ini dipimpin oleh pabalian atau dukun yang mengatur kelengkapan ritual dan tata cara prosesi. Sehingga menurut adat, menurut budaya, ada orang yang mampu, ada orang yang berbakat, yang punya kemampuan penyembuh. Nama bahasanya itu dalam dukun, nama bahasanya itu sebutannya basirang. Perlengkapan yang diperlukan antara lain 1 ekor ayam, telur, beras pulut atau ketan, kain selendang, tuak, aneka bunga dan daun, gelang, uang, dan berbagai kelengkapan lainnya.
kemudian disusun pada tiang di tengah-tengah lokasi yang ditentukan, yaitu di ruai depan bilik milik pasien. Proses penyembuhan itu ada alat-alat ada benda yang digunakan. Kayu bala ingar itu jenis nama kayu. Begetah seperti kayak getah manusia. Itu namanya bahasa daerah surangkale. Pengertiannya surangkale itu surang diri aku, begitu. Gantiku, begitu. Maka dalam wujud dan tujuannya, kalaupun dibinasa, kalaupun dia niaya, selamatlah manusia ini. Arti boleh juga dikatakan menurutku pengertiannya semacam perisai. Salah satu syarat utama, pulut tanpa itu tidak bisa melakukan, di dalam sesajian ada pulut untuk hadiah-hadiah. Lanting itu adalah tempat penyimpanan patung kecil yang dihanyutkan bersama sesajian. Pembuatannya dahan pohon sagu, dikupas kulitnya, tidak pernah menggunakan paku asli, paku yang benar, menggunakan bambu diruncing kecil-kecil kayak model mata paku, itulah pakai bakunya. Sebelum dimulai dipipiki, kan di ayun-ayun begini, buanglah penyat. Ini kami mau memulaikan perlakuan untuk balian, untuk penyembuhan. Kami menyembuhkan si Anu, si A, si BK. Selamatlah dia, jalanlah penyembuhan kami. Kalian jangan terkejut, oh yang akan kupanggil, nanti kian kupanggil. Dia menghambur baras kuning, panggil siapa-siapa yang bisa membantu untuk penyembuhan. Dipanggilnya, kadang dia nanya, siapa sih nama yang sakit? Baru dimainkan oleh Pabayu. Pabayu itu yang menerjemahkan. Pabalian atau dukun duduk di ayunan ditemani oleh dukun pembantu atau pabayo dengan mengenakan pakaian adat serta kain selendang. Indah satu kebilang, satu dua kan dua kebilang. Tempat duduk itu perahu. Kalau bahasa Manangnya papan balian. Mereka pakai itu ke Pontianak kan misalnya, kemana jauh-jauh mereka itu ngambil semangat. Ke ulu sungai, ke arah timur, ke arah barat dan sebagainya, di dalam alam gaib, di gunung-gunung. Pabalian mengobati pasien dengan membacakan mantra-mantra dan memberi pijatan pada tubuh pasien. Beberapa saat kemudian, Pabalian menari mengitari sesaji sambil mengucap mantra-mantra diiringi musik. Saat-saat dia minta tari, dia itu kesenangan daripada yang dipanggil. Kadang dia harus nari, berayun juga di papan ayunan yang disebut papan balian. Miang pulang kita sifat burung terbang, pulang baju dimain
sebentar. Tunggu dulu ya kami dulu sudah kami sering kami dayak. Ini berlangsung dari sore sampai pagi atau semalaman. Banyak gak generasi? Lanting tempat menghanyutkan penyakit. Maka ada patung kecil besar-besar ini. Kalau orang dalam keluarga dua, kalau dalam keluarga itu tiga dibuat. Itu pengganti dalam keluarga itu dia yang dikirim di dalam lanting, dihanyutkan, dikasih makan, dikasih sesajian di situ untuk bekal dia. Balian ini ada salah seorang yang punya bakat tertentu. Ada juga si garis keturun yang memahami, yang tahu, yang mampu tanpa ada pendidikan. Itu memang betul-betul dari di desa sendiri, di kampung sendiri ditabiskan atau diangkat sebagai balian. Untuk ritual babalian itu jalan terakhir bagi masyarakat yang ada di sini. Kalau mereka penyakit yang ada di tubuh pasien untuk dibawa ke rumah sakit tidak bisa disembuhkan oleh dokter ataupun segala perawat, maka dibawa kembali ke getang ini atau di dusun ini, kemudian diacarakan untuk babalian. Di sisi lain, ritual adat yang masih dilakukan di masyarakat Tamambaloh Apalin adalah koronangis, yaitu nyanyian ratapan berbahasa Dayak kuno yang dilakukan oleh perempuan dewasa. Rajaki mamindayaj o kaunganam bara balik tiang da susuni tiro da bangot ni kaungan man iroot am lun sa kereng man kenang malu kaungan am riik layangan buah pamundoat sa layang langko datiang dabang aladangin bulu na abak ika asa ilayo paro naanto pambarino nyakong banuanam mari salelean mana anang talinga lao alingunyi itnam lako puang ibo nakin ibo manironin pakayu tanam tunggal ariri surat dara tilino. Mereka melantunkan teks syair bermakna pujian, penghormatan pada tamu, menceritakan alam maupun sejarah berkaitan dengan kehidupan di rumah betang Dai Bolong Pambean. Dini kurang nangisin
untuk mengenang parandam teh jaluyang ya ikarajani ki supaya datamu ka anak imundinona tina miniasan kan dia ninang datamu ratina tienira mandalamiona kuro nangis lakukan na biasa bea di babang kulung kawan di waktu gawai biasa kan dilakukan supaya na itamu da parandam ka anak imundin dangin-dangina untuk mempelajari bea lo dadi yang imundin. Gelarnya panjang, tapi salah satu yang disebut mereka sanjungan atau pujian kepada keunikan bangunan cagar budaya rumah panjang di Bolong Pambean ini. Gitulah kira-kira sanjungan. Para pelantun Koronangis berkomunikasi dengan ruh leluhur meminta izin atau berkah atas semua hal yang berkaitan dengan aktivitas yang terjadi. Untuk Koronangis itu saya agak kurang mengerti gimana untuk melestarikannya, gimana untuk menyimak secara mendalam, karena mungkin kita sudah tidak bisa mengerti dengan apa tentang syair yang disampaikan oleh pendahulu kita. Keberlangsungan tradisi budaya di masyarakat Dayak Tamambalah Apalin merupakan warisan budaya leluhur yang terus dilestarikan sampai generasi terbarunya. Jadi perasaan saya tinggal di rumah betang dari sejak kecil sampai sekarang tuh saya merasa senang dan bangga ya bisa tinggal di rumah betang yang setua ini. Kemudian kalau dilihat dari beberapa rumah betang yang ada di kota atau pelosok lainnya mungkin jarang tiangnya yang besar-besar dari tebelian. Jadi terasa kalau di sini itu masih alami. Kemudian kalau adat istiadat di sini yang masih saya ketahui ada gawai yang merabut tambang, kemudian gawai mamasi solangke, kemudian ada korong nangis, itu memang budaya di sini. Setelah itu masih kental tentang pengobatan yang di kampung seperti Manang yang kemarin dilakukan. Masih ada musik tradisional dari gong, itu banyak macamnya, ada musik yang untuk khusus orang nikah, orang meninggal, orang gawai, memang masih kental budayanya di sini. Karena segala gong, kemudian yang lainnya juga masih lengkap semuanya. Ini adalah wujud dedikasi antar generasi dalam mempertahankan identitas budaya asli. Bertarung melewati zaman dan bertahan dalam beradaptasi dengan dunia luar. Kemudian cerita-cerita yang memang dari kakek nenek moyang yang dulu diceritakan semua, kadang sampai ke orang meninggal pun disebut di korong nangis tersebut. Kalau di zaman kami sekarang, kalau ditanya mungkin rata-rata kurang paham dengan artinya. Kegiatan pelestarian pemberdayaan kiranya dapat diteruskan pelestariannya hingga anak cucu generasi penerus tetap mewarisi dan tidak akan hilang. Dan anak-anak di sini juga supaya ya jangan ketinggalan ikut dunia pendidikan. Mana bisa mengatur, mengurus kalau tidak mereka ikut dunia pendidikan, ikut sekolah, maju.
Pelestarian budaya di Rumah Panjang ini cukup berjalan sesuai dengan perkembangan zaman, walaupun tidak sesuai dengan harapan zaman dulu. Namun pun demikian, untuk pelestarian itu terutama pebalian, kemudian alat musik dan lain sebagainya berjalan sesuai dengan aslinya di zaman dulu, terutama alat musik, terutama musiknya. Kalau musik ini hampir rata-rata anak muda juga bisa. Harapan saya untuk ke depannya, dan di sini harusnya anak-anak muda lebih belajar lagi tentang tradisi, kemudian memainkan alat musik agar kebudayaan di sini tidak hilang begitu saja jika nanti para tetua sudah tidak ada gitu. Kemudian harapannya suatu hari Rumah Betang ini terkenal sih. Sebuah kearifan lokal budaya bangsa yang mesti dilestarikan dan berkelanjutan menuju masa depan.